Baik, kita mulai. Hari ini kita mempelajari materi yang sedikit, boleh dibilang sedikit belok, tapi tetap dalam koridor RPS ya. Di dalam RPS yang saya sediakan di Leads itu kan membahasnya tentang list ya, tentang user input, masih dalam konteks user input, tapi kalau konteks besarnya tetap layout. Di Leads juga materinya sebenarnya lebih canggih daripada yang hari ini akan saya bahas. Di Leads itu membahas tentang recycler view, itu jadi bisa scroll ya, bisa scroll ke bawah. Sementara yang hari ini kita belum sampai situ, tapi kita ibaratnya pindah ya, pindah activity. Yang kalian lihat di layar itu namanya activity Pythagoras itu ya. Kalau mengikuti apa yang ada di Leads, maka scrollnya ke bawah, misalkan membuat 10 activity atau membuat 10 jangan activity deh, istilahnya 10 rumus. Kalau menurut Leads dia 10 rumus dalam satu activity, jadi di scroll ke bawah gitu ya. Nah, kebetulan kalau cara seperti itu agak rumit kalau kita baca, jadi saya ambil jalan yang gampang ya. Karena Anda kan baru bisa dibilang tahun pertama ya, jadi yang gampang-gampang dulu aja. Nanti kalau Anda tertarik untuk pengembangan diri, silahkan Anda meneruskan yang ada di Leads itu, yaitu scroll ke bawah. Jadi sekarang ini kita agak sedikit belok, bukan scroll ke bawah, tapi apa istilahnya, ngeling atau loncat gitu ya, loncat ke activity yang lain gitu ya. Contohnya kalau kita lihat di sini, saya tekan normal curve PDF, ini tombol normal curve PDF. Dia akan pindah ke activity atau pindah page, pindah halaman. Namanya halaman normal curve PDF. Di sinilah kita akan membuat rumus. Nanti kalau mau kembali ada dua cara, yaitu klik yang kiri atas di sini atau klik front page. Terus kalau rumusnya ada 20, itulah yang rasanya kita perlu untuk mempelajari ini ya, tapi ya, di sini lebih irit area layar gitu daripada kalau bikin tombol sebesar ini sebanyak 20 ya. Mau taruh di mana kalau handphone kecil, makanya mungkin lebih bagus kalau kita pakai pop-up dan menu option. Cuman ini rumit, panjang ceritanya. Ya, saya harap Anda active learning ya, bukan pasif ya. Kalau active learning itu tidak menunggu suapan dari saya. Jadi untuk pop-up ini mungkin kita sama-sama belajar. Tapi kalau yang sekarang ini nggak apa-apa saya suapin. Anda passive learning juga nggak apa-apa. Ini istilahnya apa? Minimum requirement. Kemudian yang kemarin saya bahas di grup, bahwa aktivitas tugas besar itu kan ada 5 ya kalau nggak salah tuh. Yang terakhir kan ngumpulin. Saya mau membahas tentang aktivitas lain selain coding gitu. Mungkin kita berpikir bahwa
membuat rumusan equation mata kuliah itu adalah pekerjaan coding tok gitu. Ya sudah cuma itu aja. Ternyata enggak gitu. Ternyata ada yang namanya layout kan. Nah, di sini sebanyak baru 18 ya. Yang seharusnya ada 60 setahu saya, atau ada 30. Nah, 30 peserta ini nanti akan saling nego dengan teman-temannya, mana yang mengerjakan layout, mana yang mengerjakan codingan untuk rumus gitu. Nah, di sini nanti setelah Anda mengukur diri, oh ternyata bikin layout itu langkahnya cuma sedikit, misalkan gitu ya. Sementara rumus saya panjang gitu. Sementara rumus saya panjang banget nih gitu. Nah, gimana kalau layoutnya dioper ke teman yang rumusnya sedikit, misalkan seperti itu. Ini cuma saran aja gitu ya, untuk berbagi beban. Terutama kalau rumusnya ada 20 gitu. Jadi ya lumayan juga bikin layoutnya panjang, jadi serahkanlah layout itu kepada anggota yang kedapatan rumusnya pendek. Menurut saya itu fair. Oke, saya stop dulu ini aplikasinya. Hal pertama yang kita lakukan adalah menambah activity. Ya. Di sini kan program minggu lalu ya, saya tidak membuat proyek dari awal, jadi pakai yang sudah ada aja, karena justru dari sinilah kita bisa lebih terinspirasi, oh kalau aplikasinya sudah ada, bagaimana caranya menambah gitu. Maksudnya aktivitinya sudah ada nih, bagaimana caranya menambah. Nah, makanya kita mulai dari aktiviti yang sudah ada, bukan dari nol. Ya. Activity itu apa ya? Jadi kita lihat di sini ya, kalau saya mau kasih tahu tentang ini. Jadi yang .xml, ini saya agak sedikit ngulang ya. .xml ini untuk layout ya, untuk tampilan. Sementara kalau yang KT itu singkatan dari Kotlin, itu untuk coding mau diapain si tampilannya gitu ya. Tampilan ini mau diapain, atau mau ditekan, atau menampilkan sesuatu, atau ada suaranya, apapun itu, kita mengendalikannya di main activity.kt. Saya sudah mengupload apa sih artinya XML itu di Leads, saya upload di Leads. Saya harap Anda sudah membacanya, mempelajarinya. Intinya adalah tampilan yang kita pakai adalah tampilan mirip-mirip browser ya, mirip HTML atau browser yang ada di Microsoft Edge atau Google Chrome. Jadi kita membuat tampilan pada dasarnya adalah dengan teks. Tampilan basically kita membuat tampilan itu pakai teks. Nah, tapi di Android Studio itu kita dipermudah dengan cara drag and drop. Oke, kita sekarang ke main activity yang pertama ya. Di sini saya udah tahu-tahu udah nambah aja main activity 2. Jadi awalnya sebelum saya tambah itu cuma ini aja main activity KT
dan activity main XML. Awalnya itu ya. Nah, kemudian saya tambah activity-nya. Kenapa activity-nya ditambah? Karena memang rencananya saya mau buat halaman yang untuk mengerjakan, untuk mencari peluang atau apa namanya, probabilitas ya, dengan normal curve PDF. Jadi saya harus menyediakan halaman normal curve PDF. Gimana caranya menyediakan halaman itu? Kita ke ya di sini activity main yang ke project ya, ke project. Nanti kan ketemunya seperti ini. Cari res. Sebenarnya ada dua cara. Pertama, kita ke Java, terus ke sini, terus klik kanan yang ini, nanti muncul new. Nah, begitu. Ada dua ya. Tapi karena apa namanya? Karena karena kita membuat layout, jadi saya mulai dari layout. Begitu. Kita kan bikin layoutnya dulu, baru bikin codingnya. Kalau codingnya kan adanya di sini. Nih KT ya kan, KT. Codingnya di situ. Tapi kan kita mau bikin layoutnya dulu. Dimanapun kita mau bikin program, pasti dari layoutnya dulu. Mau bikin apa namanya HTML web page ya. Kita mau bikin web page pun juga dimulai dari layoutnya dulu. Nanti baru kalau layoutnya udah selesai baru ke codingnya. Oke, berarti sekarang saya cari layout. Nah, di sini layout, res, kemudian layout, klik kanan. Kemudian ada new activity. Activity, cari yang empty activity. Gitu ya. Klik. Di sini namanya main activity 3. Karena saya sudah ada main activity 2 gitu. Ini boleh Anda langsung tulis fisika listrik misalkan, atau apapun lah. Atau juga dibiarkan saja, nanti title-nya kita rubah di dalam codingan. Nah, saya tidak mau merubah ini karena tidak ingin memperbanyak instruksi kepada kalian. Jadi saya maunya seperti ini. Jadi klik res, layout. Di dalam layout ini saya sudah ada activity main dan activity main 2. Saya mau tambah lagi, klik kanan, new activity, terus pilih empty activity. Langsung aja finish gitu. Biar instruksinya pendek aja udah. Ketika klik finish, nanti ini muncul. Anda lihat di bawah ya, dia lagi bikin ini. Nah, akhirnya muncul kan, ketika yang ini udah selesai, dia muncul. Jadi, jangan kaget kalau setelah finish kok nggak muncul-muncul. Ini kan untuk layout ya, sesuai judulnya. Jadi satu paket. Ketika kita nambah activity main sampai 4 atau 5, nanti di sini dia nambah juga si codingnya. Dia otomatis nambah sendiri di sini. Kita lihat main activity 3. Otomatis ya. Kemudian kalau Anda mau bikin codingan yang tidak butuh layout, ya kliknya di sini. New gitu ya. Ini klik kanan. Tapi jangan activity. Jadi misalkan file nih, coding class atau yang lain-lain lah. Kalau yang apa tadi pop up sama
menu option itu yang ini Android pertama, yang directory dulu, baru yang di atasnya. Tapi itu nantilah, mungkin minggu depan. Oke, karena saya tidak memakai main activity 3, saya nggak pakai. Jadi saya hapus. Yang di resource ini juga saya hapus. Nah, kalau hapusnya ini dia nggak otomatis sekaligus, dia kayak satu-satu gitu ya. Langsung aja delete. Oke. Delete anyway, udah gitu aja. Biar nggak banyak instruksi. Delete. Oke. Delete anyway. Pokoknya oke aja lah. Ya, finish gitu. Kalau terlalu banyak modifikasi nanti lupa. Oke, setelah mendapat, anggaplah tadi saya sudah menambah activity main yang kedua gitu ya. Kita bikin tombol. Bikin tombol. Udah gitu doang. Layoutnya gini aja. Yang activity yang baru. Kalau saya kasih saya kasih edit bisa saja, tapi saya kepengennya ini hari ini singkat aja karena ini kita fokus ke layout kan. Bisa aja ini, tapi ini nanti aja lah. Saya mau ngajarin gimana cara pindah. Setelah pindah ya udah selesai. Hari ini selesai kalau misalkan udah cara pindahnya tahu ya. Oke, what next? Nah, kalau layoutnya sudah selesai, kita bikin codingan. Tapi codingannya bukan di codingan si apa nih istilahnya. Jadi si yang Anda lihat ini kan namanya activity main 2. Ya. Activity main 2 namanya nama layoutnya ya, nama layout. Seiring dengan munculnya layout ini, muncul juga tempat codingan otomatis. Gitu. Setelah layoutnya selesai kita buat, kita bikin codingan, tapi nanti bukan di sini. Kita codingannya di sini dulu. Di main activity yang pertama kita bikinnya. Ya. Nah, jangan lupa di layout yang front page ini saya anggap namanya front page, halaman depan. Jangan lupa ya dibikin juga tombolnya. Begitu. Tombol untuk menuju ke halaman normal curve. Bikin. Gimana cara bikin tombol? Yaitu dengan cara ini si buttonnya ini ya di drag gitu ya. Ini cara yang gampang. Kalau cara yang agak sulit kita ke split. Nah, si ini tinggal di copy paste gitu. Ctrl C, nanti dia akan muncul di bawah. Tapi dia, tunggu, ini kan button 3. Nah, cuman ini harus dirubah gitu. Ini cara yang agak ribet gitu ya. Yang agak ribet. Di YouTube banyak kok ya, bagaimana caranya merubah text view menjadi button. Tahu-tahu ini tinggal dirubah aja jadi button. Ini juga jadi button, dia langsung muncul gitu. Melihatnya tuh enak ya. Jadi copy paste itu gunanya yang tadi, yang copy paste di sini. Gunanya supaya kita nggak terlalu ngurusin layout lagi gitu ya. Maksudnya constraint. Misalkan begini, habis ini ngapain? Habis ini kan yang ke sini, yang ke situ, yang ke bawah, dan ini ditarik. Ini di drag ya, yang titik di sini ke atas sampai sini. Gitu. Itu misalkan ya.
dia nggak bisa ke atas karena udah mentok sama apa namanya, sama constraint 500 ini. Jadi kalau saya pentokin ke atas dia udah nggak bisa. Tapi kalau saya kasih 0, nah itu baru bisa saya pentokin ke atas. Ini gunanya bias, apa nih namanya nih, vertical bias. Terus misalkan saya mau bikin kurva yang lain ya. Ya ini tombol menuju kurva lain. Sebentar. Ke sini ya di atribut, terus ini saya kasih log normal curve. Enter. Itu agak miring. Kasih aja 0 dan 0 deh ya. Terus ini kasih taruh tengah gitu. Oke, kemudian ini diberesin sekalian deh ya. Kalau banyak PR jangan dibiarin. Caranya gimana? Jadi ini klik kiri ya, klik biasa pakai telunjuk, terus fix. Oke, gitu. Ya. Kalau nggak bisa, terus itu adanya di mana? Ada alternatif lain. Tadi kan saya tulis ini ya, saya tadi tulis ini. Dia adanya di value dia. Jadi kita ke project, ya ke project ini. Setelah ke project, ke res, terus values, kemudian strings. Di mana tadi log normal di sini. Jadi Anda ketik sendiri bisa ya. Secara manual ketik ini string name log normal curve gitu. Supaya apa? Ini saya tutup aja. Supaya si mana tadi kok hilang ya? Yang ada di sini tadi. Kok bisa hilang ya? Ya udah kita lewatin dulu aja ya. Kita lewatin dulu aja ini. Yang ada di sini constraint ya. Ya harusnya muncul. Nah sekarang hang deh ya. Oke, setelah itu ya layoutnya udah dua-duanya udah ada ya. Yang di sini udah selesai, di sini udah selesai, baru kita ke nulis coding. Nulis codingnya di sini di main activity. KT itu miliknya front page. Yang pertama kali ditampilkan oleh Android nanti adalah yang halaman utama. Di sini juga sudah matang ya. Mungkin saya kasih jalan ceritanya aja deh ya. Ini saya pindah dulu ke Notepad. Kalau ini program minggu lalu ini. Jadi Anda tolong tidak perlu dilihat gitu. Jadi pertama Anda lihat kan sebenarnya seperti ini. Ya, seperti ini yang harus kita apa namanya? Kita fokus ke sini aja gitu. Isinya di mana? Isinya adalah di bawahnya set content view. Jadi set content view itu artinya tampilkanlah si activity main. Nah, tadinya saya
menggunakan ini untuk menampilkan si activity main 2. Jadi saya bikin tombol gitu, tombol file, misalkan tombol button find view r.id button 3. Nah, terus si tombolnya ini saya kasih gini. Awalnya bisa, tapi dia nggak bisa balik ya. Ini activity main 2 gitu. Jadi maksudnya si tombol ini saya jadikan dia button 3. Button 3 tuh yang mana? Button 6, button 2, button 3. Oh, salah, button 2 berarti ya. Lihat di sini. ID-nya. Button 2 untuk yang normal curve ini. Saya cuma memperagakan tapi tidak merunning. Jadi cuma ingin berbagi logik ya, karena di sini kan set konten nih, karena bahasa Inggris. Oh, jadi kontennya di set untuk menampilkan layout activity main gitu. Ceritanya begitu ya kalau dalam penerjemahannya. Makanya ini saya copy terus saya paste ke sini. Gitu. Jadi ketika tombolnya ditekan, maka di-setlah kontennya untuk menampilkan activity main, tapi activity main 2. Awalnya berhasil. Ya. Berhasil. Jadi dia bisa pindah ke sini ya, pindah ke halaman yang diinginkan. Activity main 2 kan ini namanya. Ini activity main 2 XML. Tapi ketika saya saya lakukan yang hal sama di dalam buttonnya si front page. Di dalam buttonnya ini kan saya tulis codingannya. Nulis codingannya di mana? Yaitu di main activity 2 ya, di sini. Kenapa nulis di sini? Karena yang tampil sekarang di handphone adalah kan si front page si activity main yang kedua ini. Ini activity main kedua. Jadi codingannya kita nulisnya di main activity yang 2 juga. Gitu. Oke, saya tulis deh di sini ini saya copy ya. Ctrl C, terus saya langsung saya tulis di sini. Saya paste di situ. Dia nggak bisa balik. Oke, sekali lagi ini bisa dipakai, tapi cuma sekali doang. Dia bisanya cuma maju, nggak bisa mundur gitu ya. Bisa mundur. Berhasil, sukses ke activity main 2. Nah, terus di activity main 2 saya tulis lagi, misalkan jadinya activity main doang gitu. Nah, seperti ini. Jadi kan ini kan perintah untuk content view-nya itu di set untuk menampilkan activity main. Menampilkan activity main ya. Activity main itu apa? Yang ini yang halaman awal ya. Activity main itu ini kan namanya activity main nih. Jadi tolong tampilin ini ya, activity main. Ternyata nggak bisa. Tidak semudah itu. Saya hapus ya. Oke, kita coba walkthrough
Ini saya hapus karena ini yang salah gitu. Terus apa yang kita tulis? Ya. Yang kita tulis adalah pertama ganti judul dulu ya. Ganti judul dulu. Caranya seperti ini. Kita bikin objek, yang mana objek ini berlaku seperti support action bar. Support action bar itu adalah keyword yang sudah reserve. Keyword yang sudah reserve. Jadi kita nggak bisa pakai lagi tuh support action bar untuk membuat objek namanya sama dengan support action bar. Lalu, oke, berarti action bar kamu saya tugaskan untuk berperilaku seperti action bar. Terus kita tulis seperti ini, action bar dot title. Action bar ya ini ada tanda seru 2 ya, ada tanda seru 2. Kalau tanda seru 1 itu artinya not ya, kalau tanda seru 2 itu nanti bisa dilihat di keywordnya di website untuk mengetahui Kotlin keyword, cari apa artinya tanda seru 2. Tanda seru 2 titik title sama dengan Pythagoras. Jadi saya perintahkan untuk si action bar ganti title-nya, judulnya menjadi Pythagoras. Pertama itu dulu deh ya. Setelah itu cari button. Setelah ketemu buttonnya, ya ada button 2, ada button 3, button berapalah, cari. Oke, setelah ketemu, sematkan pada objek yang kita deklarasi. Mana sih objek yang kita deklarasi? Ini tombol hitung, tombol normal curve, itu adalah objek yang kita deklarasi. Dideklarasi sebagai button. Selain sebagai button, dia ya misalkan kita bikin objek teks, ya ada text view ya. Nah, jadi tombol hitung ini tipenya adalah button. Yang perilakunya atau yang perilakunya adalah ya button, perilakunya button, tapi lebih spesifiknya yaitu button 3. Jadi si tombol hitung ini mewakili apa yang dipunyai oleh button 3. Kemudian tombol normal curve PDF. Ya, saya mendeklarasikan ada objek namanya tombol normal curve PDF. Dia adalah tipe button dan dia mewakili button 2. Karena kan saya sudah menemukan nih, find view by ID. ID-nya apa? Button 2. Kita cari button 2, ketemu. Kalau ketemu, maka kita sematkan kepada objek yang kita deklarasi. Nah, nanti objek ini akan kita pakai di bawah. Jadi sudah bukan button 2 lagi. Tapi objek yang ini yang akan kita pakai untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, si objek yang kita bikin tadi, si tombol hitung ini, kita akan melakukan sesuatu kepada dia gitu. Apa yang akan kita lakukan? Kita perintahkan dia. Caranya dengan menggunakan ini, dot set on click listener.
Artinya jika tombol ditekan, maka apa? Maka ini kerjakanlah ini. Apa tuh? Jumlah, ya, fungsi jumlah. Ini kan minggu lalu, oke? Jadi kita lewat, kita next aja. Kita bikin, ini kan untuk si button kedua nih, button ketiga ya. Ini untuk button ketiga yang judulnya hitung. Sekarang yang judulnya normal curve PDF ya. Yang ini kan ID-nya namanya button 2. Kita perintahkan dia. Si button 2 itu kan sudah diwakili ya, oleh siapa? Oleh ini. Maka kita perintahkan dia untuk menunggu ditekan, ya sama aja sih dengan si ini. Dia juga nunggu untuk ditekan gitu. Nah, jika sudah ditekan, maka jalankan pindah halaman gitu maksudnya. Gimana caranya pindah halaman? Kita deklarasi dulu gitu. File intent itu. Tadi udah ada tuh ya. File intent. Loh, hilang ya si. Nah, itu dia. Langsung aja tekan tab gitu ya. Tab. Intent. Coba. Secara singkatnya begini aja ya. Singkat cerita aja. Itu. Si intent ini ya. Coba intent. Ya sama dengan intent. Di sini ini bahasa Java ini sebenarnya. Saya pernah juga ketemu lagi hari ini dengan si intent ini. Waktu zaman dulu itu masih J2ME, Java Micro Edition. J2ME. Dulu tahun 2011 ya, ada handphone yang tanpa warna, masih hitam putih. Nah, dulu angkatan 2011 itu saya minta hampir sama dengan yang sekarang ini. Nah, tapi mereka ada yang bikin kitab ini, KUHP, dan juga ada fungsi search gitu. Ada fungsi search untuk mencari pasal berapa, ayat berapa gitu ya. Nah, kalau sekarang boleh nggak bikin KUHP? Kalau menurut saya jangan deh ya, mendingan kita urusan ini aja, urusan engineering aja ya. Kalau non engineering biar diurus sama orang FIK aja. Terus di Visual Basic juga pernah hampir sama ya caranya untuk pindah halaman atau pindah form. Kalau di bahasa Visual Basic itu dia kan pakainya form. Saya pernah juga bikin itu pindah halaman itu cuma sampai 20, setelah itu hang. Jadi ada trik tertentu, tidak semudah itu pindah form gitu ya. Oke, kemudian ketik start activity intent. Ya itu, selesai. Itu caranya pindah ke halaman normal curve.
cara codingnya ya. Itu kan untuk main activity dan ini sudah saya coba ya, tidak perlu saya run lagi karena cukup menyita waktu. Anggaplah sudah pindah ke sini gitu ya. Sudah pindah ke halaman normal curve PDF. Artinya si activity main 2 ini yang di set content view gitu ya. Set content view ya yang ada di sini kalau Anda lihat. Jadi dialah yang sedang aktif nih. Karena dia yang sedang aktif, maka kita nulis codingnya juga di sini juga, karena kan dia yang sedang aktif nih. Nah, sementara ini si activity yang ini sedang ada di background proses. Dia sedang menunggu gitu ya, karena yang sedang aktif ini. Terus cara yang sama dengan si main activity, untuk ini ya, ganti judul layar, ini tinggal di copy paste aja. Copy paste ke sini. Ini saya hapus dulu deh gitu ya. Ini tinggal di copy paste. Seperti itu, ganti normal curve. Gitu. Kemudian kita menulis ini, action bar. Ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kita mendeklarasi, kita membuat objek, kita declare objek namanya action bar dan dia berperilaku seperti support action bar. Nah, support action bar itu adanya di atas. Di atas, maksudnya di atas layar. Di layar handphone Anda itu yang bagian atas adalah support action bar. Karena dia sifatnya seperti support action bar, kita bisa melakukan apa saja. Contohnya kayak ganti judul, kayak ngasih apa namanya, ini ngasih tanda panah ke kiri. Kayaknya harus saya run dulu ya, supaya kelihatan barangnya yang tanda panah kiri itu yang di mana gitu ya. Jadi kita ketik aja ini set display home seperti ini ya. Set display, nah di situ sudah ada, cari yang ini gitu ya. Cari yang ini. Terus dia ini kan tipe variabel atau tipe datanya dia boolean. Boolean itu true or false. True or false. Kita tulis true, artinya ya tampil gitu kan. Maksudnya display ya, set display. Apakah home as up enable? Apakah perlu kita set display? Yes, true gitu ya. Kalau false berarti ya dia nggak muncul gitu. Oke, kemudian si action bar ini kita perlakukan oke, ini nantilah ya. Ini nanti aja. Itu tadi urusannya pop up dan menu option. Jadi kita cuma butuh tanda panah ke kiri. Oh, ini masih ini ya. Masih lama install ya. Oke, yang mana panah ke kirinya
Tapi kita harus klik dulu nih normal curve-nya ya. Nanti dia pindah ke halaman normal curve. Oke, itulah panahnya ya. Ini muncul karena kita nulis ini. Ya. Selanjutnya kita bikin objek, kita deklarasikan di sini, namanya tombol Pitagoras. Dia tipenya button. Dan dia ini mewakili button 4. Button 4 itu yang ini. Gitu. Front page itu button 4. Tahu dari mana dia button 4? Kita klik activity main yang kedua ya. Karena ini kan dia sedang menampilkan activity main yang kedua. Ini sedang menampilkan ini. Oleh karena itu kita mencarinya di situ, mencari si front page si tombol ini. Nah, tombol ini namanya ID-nya adalah button 4. Gitu ya. Kita kembali ke codingannya main activity yang kedua ya, codingannya. Oke, kita teruskan si tombol Pitagoras ini mewakili button 4, yaitu ini. Nah, si objek yang tadi kita bikin, ya, tombol Pitagoras itu kita suruh dia beraksi ketika tombolnya ditekan, ya, set on click listener. Kalau bahasa Inggris itu enak gitu ya. Listener itu apa sih? Dia itu listen kan mendengar gitu. Kalau listener dia sebagai pendengar, tapi dia menunggu sebenarnya, dia menunggu untuk diberi aksi. Jadi gampang untuk mengartikannya gitu ya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama tadi kayak yang di main activity yang pertama ya di sini. Tinggal di copy paste aja. Ya, tinggal copy paste yang ini. Copy paste ke sini. Jadi supaya dia mudah untuk pindah gitu ya. Kita klik, dipindah ke front page. Agak mikir tadi ya. Nah, itu ya kira-kira materi kita hari ini. Saya rasa ini cukup, meskipun mudah, sebenarnya sih mudah. Tapi kalau rumusnya banyak, ya agak merepotkan ya. Dalam hal Anda harus memberi ID, harus pintar-pintar memberi nama objek. Nah, di sini kan ada tombol Pitagoras, itu maksudnya apa? Apakah dia tombol hitung? Apakah dia tombol menuju? Atau tombol menu option? Nah, di situ kita harus pandai-pandai memberi ID. Mungkin ya paling tepat itu semakin panjang tuh semakin akurat gitu kan, daripada cuma tombol Pitagoras. Atau lebih parah lagi tombol 2. Apa itu maksudnya tombol 2? Tapi ya semakin panjang ID tentunya semakin panjang juga codingannya gitu ya. Moga-moga sih itu tidak berpengaruh signifikan. Yang penting nggak bingung aja ketika mencari ada kesalahan, oh ini salahnya di mana. Nah, kalau misalkan salahnya ada di tombol 2 tuh yang mana di dalam activity ini gitu. Itu susah itu ya. Atau Anda mau lebih akurat lagi, ID-nya dirubah di sini. Nah, gimana nih cara ngerubah ID? Caranya ya karena ini adalah main activity 2, berarti kita cari di layout yang kedua.
Oke, sebelum kita mengubah ID, saya mau mengingatkan ini pun juga berpengaruh ya. Kalau bayangin aja Anda bikin rumus sampai 10 ya. Berarti kan Anda harus pandai-pandai menamakannya ini. Activity main 2 itu rumusnya apa? Activity main ini front page ngapain? Ini juga. Jadi saya menghimbau kalau mau bikin tugas besar tuh yang teliti ya, yang sekalian ini himbauan ya, bukannya perintah. Ini harus rumus ini. Enggak. Saya cuma mewanti-wanti Anda supaya nggak kerepotan. Jadi repotlah di awal. Ini memang repot ganti-ganti ini, saya agak males juga gitu ya. Tadi kan saya langsung finish aja, oke aja. Nanti pas sudah jadi, ini tadi rumusnya apa ya? Gitu. Oke, sekarang bagaimana cara mengganti ini ya? Tinggal diketik aja gitu. Misalkan menjadi tombol pindah gitu. Nah, cuman sih ya ini tinggal di apa namanya? Ini apa ya? Rename ID, yes. Kenapa harus nanya? Refactor. Enter. Ya. Nah, kalau ini sudah ganti ya mau nggak mau harusnya di sini juga otomatis ganti harusnya ya. Coba kita lihat apakah dia otomatis ganti. Iya. Sama dengan Visual Basic. Visual Basic juga otomatis ganti. Cuma ini tombol pindah apa gitu, tombol pindah kemana. Itu ya kesulitannya hampir sama dengan teman-teman yang mengerjakan codingan rumus ya. Misalkan ada yang normal curve itu kan variabelnya ada macam-macam, ada variabel alpha, mean, terus tau, standard deviation. Sama ya, sama-sama urusan pemberian nama ini cukup merepotkan mungkin ya. Tapi sekali lagi kalau di awal itu namanya udah benar, maka akan sangat berguna kalau kita membangun program yang sangat panjang. Membangun program yang sangat panjang itu berguna. Ya, penamaan itu sangat berguna. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan.